selamat datang di AR Automotive Channel. Di sebelah gue udah ada mobil yang cukup tua, sebuah Toyota Kijang. Sejak memulai kiprahnya, mobil ini pertama kali diproduksi mulai dari tahun 1977, dimana jauh sekali lebih tua daripada gua dan sudah memasuki generasi ketiga. Sejarah panjangnya mobil ini memiliki sesuatu yang sangat berkesan buat gua, karena kenapa? Pada zaman gua sekolah, mobil ini yang selalu menemani gua untuk melakukan perjalanan ke manapun gua pergi. Memiliki pengalaman yang panjang, mobil ini sampai saat ini tetap eksis di Indonesia. Bahkan Toyota Kijang sendiri sudah mencapai generasi ke-6 atau biasa disebut dengan Toyota Kijang Innova Reborn. Untuk generasi ketiga ini familiar disebut dengan sebuah Kijang Super. Berawal dari 1977, Toyota mengeluarkan mobil ini bertujuan untuk mobil niaga. Semakin kesini mobil ini sangat cocok untuk mobil penumpang, maka Toyota merubah mobil Toyota Kijang ini menjadi mobil penumpang. Secara desain sampai dengan saat ini mobil ini tidak kalah pamor, tidak ketinggalan zaman banget walaupun terlihat old, tapi mobil ini sangat bersejarah dan sangat legend sekali menurut gua. Dan yang paling gua suka mobil-mobil zaman dulu itu bahannya bener-bener plat ya, tidak seperti mobil-mobil sekarang yang memiliki bahan yang sangat tipis. Mobil ini memiliki bahan yang sangat keras. Mobil ini dahulunya dikeluarkan dalam dua mesin, ada 1500 cc dan 1800 cc, cuman gua agak lupa 1800 cc itu dari tahun berapa. Secara desain mobil ini memiliki bahan plat yang sangat-sangat keras dan bahkan sampai ke grillnya menggunakan bahan aluminium, dan yang keren itu bempernya menggunakan besi tebal, walaupun sininya dia sudah menggunakan plastik ya kanan kirinya. Basically mobil ini memang memiliki bahan plat yang tebal. Ini untuk tambahan aksesoris yang pada zamannya ini sangat keren sekali dipakai karena menampilkan sesuatu yang gagah. Untuk headlampnya masih menggunakan kacanya, ini menggunakan kaca ya, bener-bener kaca, bukan seperti sekarang menggunakan mika gitu. Dia kaca namun sininya memang sudah plastik. Untuk mobil yang ada di sebelah gua ini memiliki mesin 1500 cc. Pada zamannya dulu mobil ini tidak memiliki tenaga yang cukup besar, hanya 65 horsepower saja, namun itu sudah cukup pada zamannya. Untuk tenaga itu disalurkan ke dua roda belakang mobil ini. Ini merupakan tampilan samping Toyota Kijang. Mobil-mobil zaman dahulu memang lebih identik dengan bentuk yang mengkotak. Berbeda dengan mobil-mobil zaman sekarang yang lebih membentuk ketajam-tajaman atau mengkapsul. Mobil zaman dulu lebih cenderung mengkotak. Lihat kacanya tuh cenderung berdiri ya. Kalau yang sekarang tuh cenderung agak tiduran dan ke belakang kotak. Banyak sekali garis-garis lurus dari depan ke belakang, dan handle seperti zaman dahulu itu masih handle spol ya, apa sih, tarik ke atas. Dan spionnya pun masih menggunakan spion manual dan sangat manual sekali. Kemudian ininya pun masih dock gitu. Dan ini tuh nempelnya kayak nempel gitu aja, nggak kayak zaman sekarang. Kayak zaman sekarang kelihatan nempel plug gitu ya. Kalau ini bautnya sampai kelihatan di depan. Terus antena sama seperti sekarang masih ada di depan sini. Terus di atas sini nih seperti ada gotnya gitu buat aliran air dari belakang ke depan. Velg alloy dengan profil ban 185/70 ring 13, dan ini nih khasnya mobil zaman dulu nih. Ini ada injekan kakinya dan ini besi tebal, kuat untuk diinjek-injek, bahkan sampai digituin pun masih kuat. Surfacing-nya kaca depan ini kanan kiri itu sudah menggunakan power window, namun untuk yang tengah ini dia masih geser, dan yang belakang ini ada titik, dia tuh cuma dibuka gitu aja, tidak bisa dibuka lebar-lebar, hanya buka belakang doang. Ini merupakan tampilan belakang mobil ini, dan mobil zaman dulu itu bentuknya begini ya, kotak, dan kacanya itu dibelah 70-30.
Dan sama seperti di samping, di atasnya pun kayak ada gotnya gitu di atas kacanya sini. Di belakangnya pun banyak garis-garis tegas sama seperti di samping. Dan juga ini dulu ini tuh buat tempat lampu penerangan plat nomor. Jadi mobil-mobil zaman dulu pasti ada buat penerangan plat nomor dan plat nomor. Kemudian ini injekannya nih besi keras dan ini tuh bisa dinaikin dan sangat kuat. Namun memang pinggirnya sini tuh dia menggunakan bahan plastik. Kebetulan lampunya ini udah diganti dan semua kelampuannya itu masih menggunakan teknologi halogen zaman dulu karena teknologi LED belum ada. Di sini tulisan Kijang dan membuka pintunya mobil zaman dulu tuh seperti ini, miring. Dan tempat duduk di belakangnya itu dia itu kanan kiri ya. Kalau sekarang kan 3 baris gitu ya. Kalau mobil zaman dulu itu duduk belakangnya tuh kanan kiri gitu. Jadi biasanya di belakang itu bisa muat 4 orang. Rasanya duduk di row belakang untuk Toyota Kijang. Headroomnya ya agak nempel ya, kalau seukuran gua nih 175 cm. Ada kemungkinan kalau di belakang orang yang tinggi-tinggi ini dengkul nyenggol antar duduk depan-depanan, dan di sini biasanya didudukin sama 2 orang kanan kiri biar muatnya lebih banyak. Jadi bisa muat 4 orang di belakang sini. So far nggak kayak angkot banget, tempat duduknya enak, empuk, dan mungkin ini udah dibenerin jadi lebih enak, dan nutupnya tuh gampang banget kalau duduk di belakang. Duduk di tengah sini sih menurut gua so far lumayan ya, enak ya. Mobil zaman dulu gua rasa sangat nyaman duduk di belakang sini, karena nggak tahu kenapa ini mungkin sudah dibenerin ya joknya, makanya terasa empuk banget. Dan ini posisi duduk nyetir gua tadi 175 cm dan legroomnya masih sisa lumayan lega. Dan walaupun ini duduk di sini, kalau gua itu kakinya agak gantung, jadi mungkin kurang nyamannya di situ. Headroomnya tuh lumayan ada dan agak lega. Ini nih gua yang agak nggak tahu ini pasangan atau bawaan ya, karena tapi ini kelihatannya kurang rapi sih. Cuman gue juga nggak tahu. Di sini udah ada double blowernya seperti biasa. Di belakang sini ada kantong kursi, dan mobil zaman dulu memang tidak dilengkapi dengan cup holder di pintu. Door trimnya tuh empuk ya, kayak ada empuk-empuknya gitu, dan itu ada kain di tengah, kemudian langsung speaker. Nah, kunci pintunya itu zaman dulu modelnya tarik tancap gini ya, dan handle-nya tuh rata-rata bentuknya cepol begini. Kemudian tarikannya tuh dia nempel seperti pegangan tangan di atas. Untuk Kijang Super ini ada dia yang 4 pintu, terus 3 pintu, dan ada yang 5 pintu. Nah, kebetulan mobil yang kita review ini merupakan mobil yang tipe 5 pintu. Walaupun ini mobil rear wheel drive, tapi tidak ada gundukan di bawah karena memang ini lantainya agak tinggi ya, jadi ini ngerasa kegantung gitu. Untuk tampak depan mobil ini ya surprisingly nyaman sih duduk di sini untuk zaman dahulu. Untuk posisi duduk seperti ini menurut gua nyaman banget, dan setirnya itu terlihat besar sekali, dan visibilitas kita ke depan pun sangat enak ya, karena dashboard ini lebih cenderung ke bawah. Kap mesin itu kelihatan walaupun kita duduknya agak nyender begini. Oke, kualitas dashboard sampai dengan zaman dahulu pun masih menggunakan bahan keras ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan di atas, kisi-kisi AC-nya kanan kiri kotak-kotak seperti biasa. Kemudian ini ada di tengah sini, dia nyembur ke atas, dan AC-nya tuh masih pakai geser-geseran ya. Nah, di tengah sini tuh ada asbak, kemudian di kiri sini ini dia ada jam, dan ini ada head unit single din, dan ini kayaknya nggak bisa diganti double din ya. Kemudian ini masih sangat simpel sekali, tuas lampu-lampuan dan wipernya. Kemudian untuk rem tangannya dia masih menggunakan gini ya, masih menggunakan tarik, belum pakai yang di sini nih, dia masih tarik gini. Masih ada power outlet yang untuk korek juga. Snelling manual, zaman dulu jarang banget yang otomatis. Kemudian sini ada tempat penyimpanan ya, bisa buat ini sih, bisa buat naruh duit. Oh ya, di sini ada lubang gitu juga, bisa buat naruh
duit juga. Kemudian di sini ada buat naruh handphone, bisa buat naruh handphone dan cup holder 2 biji. Kalau ini dibuka bisa jadi tempat penyimpanan yang lumayan gede. Oh, depannya juga bisa dibuka dan jadi tempat penyimpanan yang lumayan gede juga. Di sini dibuka pun bisa tempat penyimpanan lagi. Jadi mobil ini tempat penyimpanannya cukup banyak dan tempatnya nyelip-nyelip ya. Maksudnya tidak terlalu kelihatan tempat penyimpanan, tapi sebenarnya tempat penyimpanannya banyak. Ke kanan sini kisi AC-nya kotak-kotak gitu, dan cuman ada di sini itu penarik untuk buka kap mesin di depan situ. Door trimnya ini ada kayak bahan empuknya gitu ya, ada bahan empuknya, dan seperti gue bilang tadi, mobil ini sudah dilengkapi dengan power window di pintu kanan kiri depannya. Tapi gue nggak tahu itu pasangan tambahan atau emang bawaan mobil. Panel-panelnya tuh empuk, tapi kayaknya empuknya ini karena tambahan ini ya, door trimnya ditambahin kayak kulitnya gitu. Dan nggak ada cup holder sama sekali, cuman ada speaker doang di pintunya sini. Dan sama seperti di tengah, untuk narik pintunya tuh sama kayak pegangan di atas gitu, dan kunci-kuncinya masih naik turun gitu. Tampilannya sangat sederhana untuk zaman dahulu, dan instrumen clusternya itu ya memang belum ada digital, masih jarum-jaruman, dan pada zamannya dulu itu sudah sangat keren sekali. Di atas ini ada sun kisser kanan kiri ya, zaman dulu nggak ada buat kaca-kacaan. Kemudian di sini ada kaca tengah yang ini sudah diganti sepertinya sama yang punya. Dan untuk lampu-lampuannya tuh ada 2 biji di tengah sama di belakang. Oh iya, mobil ini juga belum dilengkapi dengan airbag, dan hanya ada seat belt 3 titik di pengemudi dan penumpang depan saja. Untuk tengahnya sama sekali belum ada seat belt, apalagi di penumpang paling belakang. Itu tadi review kami tentang Toyota Kijang generasi ketiga ini, dan kebetulan ini merupakan Toyota Kijang yang diproduksi pada tahun 1991, ya hampir seumuran lah sama gue. Dan itu tadi review kami. Jika ada kekurangan atau kelebihan kami mohon maaf. Mohon tambahannya tulis di kolom komentar. Oh iya, gue ingetin lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda, dan juga subscribe jika Anda belum, dan aktifkan tombol loncengnya. Sebelum gue tutup video ini, gue ucapin terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam otomotif.